Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian pelajaran utama dalam agama kita, yaitu akidah. Memang pakemnya atau rencananya adalah kitab akidah Imam Al-Kirmani, tapi biasanya saya kalau ada tanggal-tanggal tertentu atau hari-hari tertentu itu saya selipi materi terkait tanggal tertentu itu. Dan karena di sini tiap awal bulan sebenarnya tanggalnya pun kelewat, tapi menurut saya masih relevan untuk disampaikan karena memang materi ini bisa dipakai selamanya sampai kita semua meninggal, yaitu terkait dengan Natalan, gitu. Karena hari-hari ini kita dapati ada sebagian kaum muslimin yang dia mengatakan kalimat yang menurut saya secara pribadi kurang tepat gitu. Jadi dia mengatakan apa-apa Islam ngomong selamat Natal, mau ngomong gitu. Dimentingkan hati ini. Ada lagi orang yang mengatakan memang aku ngomong selamat Natal terus tiba-tiba aku jadi Kristen. Ya orang mungkin. Jadi coba dipikir. Jadi malah dia ngajak mikir kita. Coba dipikir, memang nek kita mengucapkan selamat hari pahlawan terus jadi pahlawan. Memang nek kita mengucapkan selamat hari ibu terus jadi ibu-ibu. Ya, maka kalimat seperti ini pernah ditegaskan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya kalimatul haq urida bihal batil. Omongannya kalau benar tapi karepe keliru gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Natalan, saya jelaskan tentang kedudukan Isa Al-Masih dan Natal itu sendiri. Setelah Natalan, saya jelaskan tentang toleransinya. Maka karena ini sudah lewat Natalannya, maka saya jelaskan dua-duanya, tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena cuma dibatasi 45 menit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memilih Islam, maka akidah kita sebagai seorang muslim adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu ya cuma Islam. Karena yang diterima ya cuma Islam, maka kita tegaskan lagi bahwa yabtaghi ghairal Islam dina fa yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang nyari jalan selain Islam enggak akan pernah diterima dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Bahkan Allah menegaskan lagi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan, telah kuridhoi Islam sebagai agama. Dan dipertegas dengan sabda Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyun illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, yang mampu mencabut nyawa Muhammad, tidaklah umat manusia setelah datangnya Muhammad ini, apakah dari kalangan Yahudinya atau Nasraninya, kok mendengar Muhammad datang bawa risalah gak gelap ikut, maka pasti dia menjadi penghuni neraka. Kemudian Allah tegaskan lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sungguhnya orang-orang kafir. Siapa mereka? Dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Finari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek. Jadi walaupun ganteng, walaupun hidungnya mancung, tapi tetap paling jelek karena nggak mau beriman. Kemudian ditegaskan dalam banyak dalil, banyak ayat yang serupa, dan bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi kalimatnya ngomong tok ya sebenarnya ora atine gitu kan.
Itu justru pemahaman orang-orang Mu'tazilah, di mana dia memisahkan antara hati dan lisan. Dalam Islam yang namanya iman itu hati, lisan dan perbuatan harus sinkron. Makanya ketika dikatakan orang beriman, yaitu orang yang tasdiqul bil qalb, hatinya membenarkan, wa qaulun bil lisan, dan lisannya mengucapkan, kemudian wa amalun bil jawarih, anggota badannya membuktikan. Makanya ada orang yang ngomong iman, Islam, covernya Islam, mulutnya Islam, orangnya Islam, tapi hatinya benci banget sama Islam. Itu yang dikenal dengan orang-orang munafik. Dan ayatnya ada, suratnya ada. Jadi dari 114 surat, satunya itu surat Al-Munafikun. Berarti mereka ada, bahkan sejak zaman Nabi SAW. Makanya panjenengan kalau masih ingat awal munculnya aliran-aliran sesat, cikal bakalnya itu ada 3. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang jahil, yang ketiga orang yang cinta dunia. Nah, kalau udah ketemu 3 ini yang kuat pokoknya. Nah, maka dalam konteks orang yang mulutnya omongannya kayak kita, omongan orang Islam, tapi hatinya kok nggak sinkron gitu kan, nah, maka di situ orang munafik. Ada juga orang yang hatinya ngerti Islam itu baik, Islam itu benar, tapi kon syahadat emoh gitu kan. Ya karena terkait dunia tadi, dunia kepentingan, nanti kehilangan pangkat jabatan, kon syahadat emoh. Contohnya sih Abu Thalib itu cuma kon syahadat. Jadi menjelang wafat ponakan beliau yang merupakan Nabi kita Muhammad SAW itu menjumpai Abu Thalib dan kemudian mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku menghentikan la ilaha illallah, uhajul bihi laka indallah, yang akan tak jadikan argumen nanti kalau ketemu Allah dan jadikan pun Islam. Jadi kan gampang, mayat. Artinya dengan syahadat itu dia meninggal, berarti kan gak usah sholat, gak usah jihad, gak usah zakat dan seterusnya, masuk Islam. Gampang. Tapi apa? Dia ngerti syahadat itu konsekuensinya apa. Orang yang mengucapkan syahadat berarti harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang sudah disembah sebelumnya. Gak mau. Akhirnya pilih tetap gak pernah mengucap. Padahal mengucapan tuh masuk kalah orang Islam sekarang sama orang musik dulu. Orang musik dulu mengucap aja gak mau tuh. Orang Islam sekarang malah gampang mengucap gitu. Nah kemudian ada orang yang mulutnya syahadat, hatinya yo iman Islam itu benar. Ini karena faktor dunia, faktor kepentingan, nggak sabar dia jadi orang beriman, mergo dicoba nggak sabar. Akhirnya berlaku kesirikan. Ya sholat, tapi dagang nggak laku, boleh kesugihan. Ya sholat, gitu kan. Nyari istri nggak dapat, akhirnya nyari pengasih dan seterusnya, atau sebaliknya. Maka itulah orang-orang muslim. Makanya 3 orang ini begitu melewati sirat gagal, nyemplung. Dan nyemplungnya 3 orang ini ke neraka selama-lamanya, gak bakal mentas. Makanya hati-hati, jangan pernah menjadi orang musyrik, jangan pernah menjadi orang munafik, dan jangan pernah menjadi orang nek kafir insya Allah enggak, dan udah Islam. Jadi ada peluang yang 2 ini kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tadi kutipkan omongan-orang itu kan cuma omongan, mosok bakal merubah keyakinan kita. Maka dengan omongan dan dengan yang tadinya haram menjadi halal, apa itu nikah awalnya dulit tok dosa, begitu saya terima nikahnya fulanah binti fulan, orang mau dulit ya diambung, bahkan nganti ngapunten meteng gitu kan, dibaleni meneh nanti anak esok ping 600 pulau, gitu kan. Itu kan karena omongan gitu kan. Begitu pula rumah yang jenengan tempati dulu punya orang lain jadi milik jenengan juga karena omongan. Apakah karena hibah saya kasih ini ke kamu, atau karena jual beli, saya beli ini rumah ini dari jenengan, nah gitu kan. Maka pindah hak milik gitu kan. Makanya jenengan nek nyali tetanggane bar tuku motor, nek pengen tenan pengen gitu, tembung wae gitu.
tak PN untuk orang. Barangkali dia hilang gue PN gue sah nih lu tenan nih gue. Tapi nek mau dibatin terus meri dijipuk niku haram. Nanti bang dibatin sampaikan aja. Mungkin pulau PN untuk buatan ini. Barangkali motornya pun kata toh, ya ini udah tinggal. Enten motornya ora tau dinggu. Pulau enten rencang niku bos tentang CMB niaga. Iku tuku mobil itu, ora tau dinggu. Pas arep dinggu niku kabel-kabelnya pun protol dikir-dikir tikus. Ngundang teknisi entek pirang juta. Ya saking sugih. Makane nek jenengan ngertos wong ngoten-ngoten niku tembung mau, tak pengen ora. Nek khilaf monggo oh niku halal wis. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, omongan. Nah, makanya jangan gampang ngomong yang enggak penting. Makanya Nabi mengatakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang kemudian beriman pada Allah dan hari akhir, nek ngomong yang bagus-bagus atau diam. Jadi yang ngomong soal memang nek aku ucap selamat dari pahlawan terus jadi pahlawan, udahlah mesti ngomong biasa kudungan di sana. Astagfirullah. Ya, terus terakhirin dalil lakum dinukum baliyadin. Nah, pertanyaannya apakah seperti itu makna lakum dinukum baliyadin? Maka kita bawakan sebuah riwayat pada waktu itu tentang asbabun nuzul ayat itu atau surat itu, surat Al-Kafirun. Datanglah 4 orang tokoh Quraisy, yaitu yang pertama Al-Walid bin Mughirah, kemudian yang kedua Al-As bin Wa'il, yang ketiga Al-Aswad bin Muthalib, yang keempat Umayyah bin Khalaf, namanya Rasulullah. Dan mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud bi, nek kami menyembah apa yang kau sembah. Kemudian wa ta'bud ma na'bud, terus kowe menyembah sing tak sembah. Gantian. Dan di zaman dulu yang nawari wong musyrik. Nah, saat ini sing nawari wong Islam. Apa pendeta enten acara to misa kula nderek gitu. Enten acara peresmian gereja to nggih mengke grup sholawatan kula celuk nggih. Kan ngoten niku tawa-tawa malah. Zaman dulu sing nawari wong musyrik. Kemudian wa nastarik nahnu wa anta fi amrina kulli. Terus kami ikut apa yang kau lakukan. Fa in kana alladzi ji'ta bi khair mimma bi aidina. Nek sing mbok lakukan itu menurut kami, pendapat kami baik. Jadi parameternya sudah bukan apa firman Allah, wahyu dari Allah, bukan menurut kami ya. Kalau itu baik, kunna qad sarokna kafi. Loh kami wis melu, nek sing apik-apik tak eloni. Wa akhadna bi haddina minhu, dan nanti bisa jadi itu kita jadikan pegangan hidup gitu. Wa in kana alladzi bi aidina khairan mimma bi yadi. Kok dilalah sing kowe melu aku kok kuwi luwih apik luwih penak. Kunta qad saraftana fi amrina. Nah kowe mau kan wis melu. Wa akhadta bi hadina. Kudune kowe ngetutke kowe tutupno terus-terusan. Jadi aja leren gitu. Nah, maka tawar-menawar ini seolah-olah kayaknya baik. Wah, ini gila yo akur damai gitu kan. Jadi wong Islam sok-sok melu ning gereja sok-sok melu salat gitu kan. Nah, ketoke kan apik gitu kan. Nah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. Langsung divonis kafir gitu kan. Apa? La a'bud ma ta'bud. Aku enggak beribadah menyembah apa yang kamu sembah. Tidak ada campur aduk agama itu enggak ada. Biarkan yang dicampur aduk enak itu gaduh-gaduh aja. Agama jangan. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu gak pernah menyembah, gak boleh menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abatum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ini asbabun nuzulnya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Maka toleransi dalam Islam itu benar-benar memisahkan ini agama mereka, ini agama kita. Jangan dicampur adukkan. Nah, itu yang pertama. Nah, sisanya adalah urusan muamalah. Jadi kalau ini urusan akidah, jangan dicampur adukkan. Sisanya urusan muamalah. Nah, kita simak urusan muamalah. Yang pertama, orang Islam nggak boleh memaksakan agamanya kepada orang non-Muslim. La ikraha fiddin, tak boleh. Jadi misalnya jenengan jadi komandan, jenengan Pak polisi dan ini
Jadi komandan anak gue nek ora lebih Islam orang bakalan enggak pangkat, enggak boleh Pak. Atau mungkin kita punya perusahaan anak buahnya dengan muslim yang mau promosi harus pindah agama, enggak boleh. Biarkan mereka memilih Islam dengan nalar mereka, logika mereka, pencarian mereka, bukan karena dipaksa, diintimidasi atau diberikan iming-iming janji-janji yang sifatnya tidak berpondasi pada ilmu. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di urusan akidahnya pun ya benar-benar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini urusan muamalahnya. Nah, yang kedua, kita tidak boleh mencaci maki agama lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullah adwa bighairi ilm. Jangan kamu caci maki Tuhan agama lain, sesembahan agama lain. Karena nanti dia akan membalas cacian itu mencaci maki Allah, dan itu lebih besar, lebih berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam bab bakti anak pada orang tua, seorang anak itu dilarang mencaci maki orang tuanya. Terus ada seorang sahabat yang bertanya, "Napa enten ya Rasul anak unek-unek wong tua?" Misalnya ini kena enten. Biyen niku itu aib. Jadi anak itu dulu itu benar-benar selalu bangga sama bapaknya. Kemana-mana dibanggakan bapaknya. Aku anaknya si Fulan. Nah saiki walah sebut jenenge Pak Melayu deh. Nah, kemudian sahabat itu bertanya, mana ada anak yang mencaci maki orang tuanya? Kata Nabi, dia mencaci maki bapak orang lain yang nggak terima mencaci maki bapak EDE, maka hakikatnya dia sedang atau telah mencaci maki bapaknya sendiri. Jadi itu dihitung dosa mencaci maki bapaknya sendiri. Maka dalam konteks beragama juga sama. Bahwasanya Allah itu melarang kita menghina agama orang lain dalam konteks ketuhanannya, Tuhannya, gitu kan. Maka tujuannya, fungsinya agar dia tidak menghina Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lebih berat, lebih lebih besar urusannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah kok nek pengajian sosok dibahas Tuhan ini itu internal kita Pak, gitu kan. Tapi maksudnya jangan sampai kita kemudian diskusi ngoloke, "Lho, Tuhanmu kan lho, nggur kayu salib prakatoan ra iso medhur." Ketika itu terucap, ya dia pasti akan ngeloke balas gitu kan. Dengan logika-logika yang dia tahu, dia akan balas gitu kan. Sampai saya pernah dikasih gambar wong Islam jane sing teko itu. "Mas, apa Allah bentuknya gini?" Jadi kan itu pun gini. Ya ini kita ke internet, jadi dia itu senang debat, senang diskusi. Terus di antara perdebatan itu mungkin ada orang-orang yang tadi itu tersinggung dengan ucapan orang-orang yang namanya orang berdebat itu kan kadang selalu ngidul-ngidan ngulon nggak ada remnya gitu kan. Akhirnya menggambar, karena memang benar di dalam dalil hadis itu dikatakan banyak dalil itu Allah itu tangannya itu selalu disebut itu kanan, itu nggak pernah disebut kiri. Makanya dia gambar itu sosok yang bertangan kanan semuanya, nggak ada kirinya. Jadi nggak seperti itu cara melogikanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, nah niki sing nggak disampaikan oleh mereka yang hari ini terlibat pada terorisme. Jadi sing disampaikan mau jihad surga, bapak bidadari langsung mlebu surga, pakai syafaat ahli keluarganya 70. Hadis niki biasanya nggak pernah disampaikan, jarang, hampir-hampir nggak pernah. Biasanya Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang sampai membunuh orang kafir mu'ahad, jadi orang kafir yang ada di negeri yang damai kayak di Indonesia, atau orang-orang yang terikat dalam perjanjian perdamaian seperti duta besar, turis-turis, itu kan masuk pakai visa. Nah maka orang-orang seperti itu kalau dibunuh, kata Nabi SAW, orang yang membunuhnya tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masiratin arba'ina aman. Padahal yang namanya surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Nah unta itu, zaman dulu kan kalau perjalanan kan unta itu kalau jalan 5 km per jam santai. Nah ini pun sehari bisa jalan 10 jam, ping 10 50 km. 50 km ping 365 dikalikan lagi 40 tahun, ketemunya sekitar 708.000 km. Itu setara dengan ngubengi bumi ping 17 gitu.
Artinya bau surga itu bisa tercium sejauh itu. Itu orang yang menyakiti atau membunuh orang kafir, muahad, orang kafir yang ada di negeri damai itu tidak bisa mencium bau surga. Nek ngaku surga wae ora apa meneh mlebu gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hampir-hampir enggak pernah disampaikan oleh orang-orang yang terlibat dalam terorisme. Makanya ironis, padahal Islam itu hadir dengan warna yang cerah. Makanya nanti ada orang yang gelo sama teroris-teroris itu akhirnya gawe napa hipotesa. Kowe ngaji apa to? Ngaji tauhid. Oke. Berarti nek ngaji tauhid hasilnya kaya kowe. Padahal enggak gitu. Ada benang merah di tengah yang terputus. Dia enggak ngaji tentang toleransi beragama yang benar, gitu kan. Jadi langsung tauhid teroris gitu kan. Sampai ada orang guru besar salah satu kampus di Jogja, UIN Jogja, sampai mengatakan kalau hasil dari eksklusivisme dalam agama itu adalah radikalisme yang akan melahirkan terorisme. Jadi udah dibikin semacam urutan gitu, sequel ya. Padahal enggak gitu. Orang yang kemudian eksklusif tadi yang saya sampaikan di depan punya kemantapan akidah yang benar, dia harus udkhulu fi silmi kafah, belajar Islam yang benar, yang menyeluruh, yang akhirnya jangan biang-biang mbak, ternyata Islam itu nggak mengajarkan seperti itu modal. Ya, jadi apa yang disimpulkan itu salah, sehingga nanti dia yang bikin hipotesa tambahan bahwasanya harusnya kita sebagai umat beragama ya menyatakan semua agama sama. Itu jelas beda. Wong siji ngomong nggak punya anak, siji ngomong anaknya kan beda gitu kan. Itu menunjukkan perbedaan fundamental. Coba misal Pak Budi gitu. Pak Budi garwane enten ini. Nah, tiba-tiba enten Cak Joko marani Bu Budi, ya, Bu Budi. Bu Budi, kula niku sakjane nggih anake Pak Budi. Kira-kira Bu Budi niku seneng napa anyel? Anyel gitu kan. Wong anak menungso ngaku-ngaku dadi anake kita wae, bojo kita yang nesu napa meneh Allah. Sampai Allah mengatakan bahwasanya mereka itu mengatakan mereka itu ittakhadu apunan kula tadi lali ayate. Sampai kemudian Allah mengatakan mereka mengatakan Allah itu punya anak gitu kan. Den kula buka ya. Lali, sesuk lali. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Quran surat Maryam ayat 88-93. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitu sayan idda. Mereka sedang mengatakan kalimat yang sangat mungkar. Sudah statement keras dari Allah. Mungkar itu kalimat itu kan. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu tak belah. Bumi itu tak pecah. Gunung itu tak remukkan. Kenapa? Anta aulir rahmani walada. Karena ucapan manusia itu yang mengatakan Allah itu punya anak. Kemudian Allah pastikan in kullu man fis samawati wal ard ila atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi selain Allah itu cuman hamba. Artinya Allah enggak mau mengakui siapapun jadi anaknya. Makanya Allah tuh sebel sampai mengancam jane lho. Langit iki tak bleke, bumi tak belah, gunung tak hancurkan karena ucapan-ucapan seperti itu. Tapi tadi Allah menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini maknanya apa? Kasih sayang Allah di muka bumi, di mana dengan itu tersebarlah kasih sayang Allah kepada semua makhluk, apakah orang kafirnya, lebih-lebih orang Islamnya. Sampai ada orang kafir merugikan negara 300 triliun, vonisnya mau 6 tahun. Akhirnya orang Islam sih nggak berperkara ngantek ngimpi, bu ya enak sih menjual aku setahun betul-betul 3 edit 1 miliar baik loh. Jadi wong nggak melakukan perbuatan itu ya malah pengen untuk kayak gitu. Terus ditambah denda 210 miliar subsidi kurungan 2 tahun. Nanti nek ra iso bayar 210 niku mengke mung dikurung 2 tahun. Berarti kan setahun dibayar 100 miliar gitu. Padahal kita pada umumnya nek kerja gaji UMR misalnya UMR 2,5 juta niku kudu mlebu full, mlebu telat gajinya dipotong, pokoknya bolos malah dipecat gitu. Itu
Makanya di dunia itu kalau menuntut keadilan yang sempurna itu nggak ketemu. Makanya adanya akhirat itu dalam rangka menegakkan itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian toleransi berikutnya adalah kita nggak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nggak dilarang. Kamu nggak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Kalau kayak orang Israel itu kan mengusir orang-orang Islam, nah itu kita dilarang bekerja sama dengan mereka. Makanya kalau di Indonesia itu ada aturan yang tidak mau berhubungan diplomatik dengan Israel pun pas niku sesuai ayat ini, karena dia sudah mengusir orang-orang Islam niku mung disayangi dan salah satu kampus dinas kedinasan di Indonesia niku emblem logonya itu bintang Israel, padahal itu kampus pemerintah. Nah ini pemerintah itu kecolongan, jadi kampus negeri punya pemerintah, logo kampusnya itu bintang Israel. Ini kalau ada pimpinan itu lulusan king mriku dimbul dan mriki dan setute. Kalau nanti penasaran kok iki wonge kok anu banget atau fanatik banget. Kalau boleh-boleh ternyata memang logo kampusnya gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Nah, kecolongan lah. Makanya nggak boleh gitu kita kemudian membantu orang-orang yang menyakiti kaum muslimin. Tapi kalau enggak boleh. Nanti misal tetangga jenengan orangnya baik, kemudian disapa ya balasnya apa? Monggo Pak Budi, Pak Petrus, nah disapa. Terus kerja bakti, ngoten sebelahan kan Pak Petrus gimana apa orang terus mau aku tidak ada nggak boleh. Kemudian berikutnya, ya, bahkan orang tua yang kafir kita diminta untuk berbuat yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu itu kafir gitu kan, atau musyrik mengajak kamu pada kekafiran atau kemusyrikan, jangan taati, tapi temani, pergauli dia dengan ma'ruf. Ma'ruf niku pripun? Wong tuane dijogo ben ra kepanasan karo kodanan. Barang wis digoleki nggon, apakah dikontrakke, apakah dibelikan rumah, apakah nderek jenengan. Kaya makan ya dipastikan makan. Sakit diobatke. Kalau kontrak ya berarti kontraknya dibayarke. Kontrakan gitu dicek enten berasnya napa mboten. Berasnya ben dadi sego diliwet enten kompore napa mboten. Nganggo magicom ya dicek listriknya enten mboten. Itu orang Islam sama kayak gitu. Orang tua kita harus mandi dicek banyune enten mboten. Banyune ngumpul listriknya enten mboten. Pame rusak napa mboten. Lho komplit. Ma'ruf niku ngoten niku. Jadi semua dicek, jangan sampai yang namanya orang tua niku kaliran, keleleran, kemudian ra klamben, ra katokan. Makanya kalau ningali wong tua yang do niku ra klamben, ra katokan nang pinggir dalan itu nanti bingung ki anake ning ndi gitu kan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu kayak gini gitu. Jadi makanya sering kita kritisi wong Islam ra tau ngaji, sekali-kali ngaji ketemu jamaah ra cetok, begitu metu sama jamaah niku kemudian boleh Pak sampean kafir, nggak boleh. Lah ora berbaiat karo imamku, waduh sampean. Sesama orang kepada orang tua yang kafir aja kita suruh sikapi baik kok. Nah, oleh kepada orang tua nek mung beda pengajian itu mung sepele niku beda pengajian. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya diajarkan berbuat baik bahkan kepada tetangga non muslim. Jadi tetangga non muslim yang dia baik sama kita sikapi baik. Nah, dalilnya apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab, pernah menyembelih seekor kambing dan kemudian bertanya kepada asistennya. Kata beliau, daitum lijari al-yahud. Apakah kamu sudah ngasih hadiah tetanggaku orang-orang Yahudi? Disembelih wedhus buat dalam rangka kurban. Terus ditanya, "Imu tangga sebelah sing Yahudi mbok kei ora?" Karena kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah SAW, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Mazal Jibril yusini bil jar." Jibril kuwi kerep banget nyeleke aku soal tangga mulu. Hatta donantu annahu sayuwarisahu. Aku sampai mengira nanti Jibril itu bakal ngomong nek dunduman warisan tanggamu kayak ono lho. Saking kan jogo tenan tangga lho. Dan hadis ini difahami Ibnu Umar, tangga dalam semua makna, apakah orang kafir maupun orang Islam. Jadi nggak cuma orang Islam toh,
Sehingga jenengan harus juga memahami, nek ning wong kafir aja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada yang Islam. Jangan dibalik. Pokoknya nek sing kafir, nek sing mboten kafir alias mukmin, sing kafir ya apik banget untuk berkat ngeten iki wah radoyan kayak tanggon sing kafir terus. Padahal sing Islam wah halus dodol. Kapan aku dikei Pak Budi kae? Perasaan wis 2 kali lebaran ra tau ngekei aku. Nah, jangan sampai ngoten niku nggih. Jadi kalau kita disuruh berbuat baik sama orang yang non muslim, sama orang Islam kita harus lebih baik. Apa meneh wong Islami yang di sebelah rumah kita niku wis Islam, ternyata masih kakak kita. Atau saya dengar tadi itu Mbak Yuadi atau Mas kali adik sebelahan tapi kerah pirang-pirang tahun ra ngomong gitu kan. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap makhluk yang punya hati, punya limpo, punya nyawa, kalau kamu berbuat baik maka ada pahalanya. Ini juga tidak dikhususkan pada orang Islam. Dalilnya apa? Dalil tambahannya kisah tentang seorang Al-Baghiyu PSK yang dia masuk surga karena menyelamatkan seekor anjing. Nah, anjing itu loh diselamatkan masuk surga. Napa mulai menungso walaupun kafir. Makanya nanti dalam bab prakteknya ketika jenengan baru tengah griyo ten teras, injing-injing ngujuk kopi, ngujuk teh, atau ngetos tengah jeng omah brok tabrakan. Terus jenengan inguk ing pager, wih, kalau salib. Terus jenengan melipir lebu, bene mutan mbok wis itu. Ini pun jenengan dosa, enggak boleh. Harus tetap keluar, ditulung, motornya dipinggirkan, orangnya dipinggirkan, dikasih teh nama unjukan, terus digoleki ambulan. Ini ngoten Pak. Jadi jangan kemudian malah sumingkir, iku meneh aku salib ning ayu ditulung lah kan. Wis ra bener niku. Nah, nggih ampun ngoten. Dadi ayu apa elek angger niku menungso mang tulung kok menungso jenengan ngertos enten pitik kecemplung kalen, kucing ketemu kalen mun jenengan nek nulung niku iso mari sebab jenengan masuk surga kok. Nah, mulih niku menungso. Mung nek kadang dah cilik-cilik niku ya ampun nggih angel bar kula tulung terus enak li. Nangis deh. Wah. Terus delok motore rusak, tambah nangis meneh terus seneng payu tampok. Nah, kemudian boleh mempekerjakan orang Islam. Nabi SAW pernah, kata Ibunda Aisyah, istajara Rasulullah SAW wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dil, boleh mempekerjakan orang non-muslim ke orang Islam. Bahwasanya Nabi SAW dulu pernah mempekerjakan atau menyewa seorang laki-laki dari Bani Dil. Pada waktu itu dia masih non-muslim, masih musyrik juga. Dalam rangka apa? Hadiah khuritan, dalam rangka untuk menunjuki jalan. Karena waktu itu Nabi hijrah itu udah gelombang terakhir dan berjalan kaki dan gak ngerti arah. Misalnya enten GPS sosok itu busuk ke kuburan gitu kan. Nah, maka zaman dulu gak ada GPS. Nah, adanya penunjuk arah disewa, ya termasuk masuk itu. Gak apa-apa. Dalam kondisi-kondisi yang memang gak ada pilihan, gak apa-apa. Makanya nanti ada orang tuh yang ketika dijelaskan toleransi lagi ngomong kita nggak boleh ucap selamat Natal atau saya sing dalil. Emang kalau kita naik pesawat kita harus nanya kamu Islam apa enggak ke pilotnya? Ini jenenge wong nasar. Jadi ngomongnya apa terus dibawa kemana? Enggak gitu gitu. Jadi urusan akidah itu sudah ada wilayahnya. Urusan muamalah itu lain ceritanya. Betul. Sehingga dalam konteks ini ketika jenengan naik pesawat, supire, pilotnya niku orang non muslim enggak apa-apa. Ojo kok pesawat Gojek ini ora usah ditekoki iku Islam ora Mas. Oh Kristen Pak ora sida. Mboten tumpak mawon. Mboten apa-apa niku bab muamalah. Mboten nggih. Jadi sampai lagi dikatakan berikutnya yaitu kita boleh membeli dagangan orang-orang non muslim selama itu barang halal. Nanti wis ngomongnya boleh membeli dagangan orang muslim akhirnya melipir ke pasar lagi munggah dengan bab daging, wah daging kayak putih-putih gede-gede kayak dituku daging celeng, ampun gitu kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW istaqqa aman min Yahudi. Nabi itu pernah beli makanan dari orang Yahudi loh. Jadi Nabi beli bertransaksi sama orang Yahudi, enggak apa-apa. Nah, aku nek nukoni dhek kok digo anu sedekah ning tempat ibadah ini loh. Itu bab lain lagi. Jangan langsung disangkutkan ke situ. Kalau memang ada kepentingan kita
kita beli dagangan dan dalalah yang punya dia, silakan nggak apa-apa. Tapi tetapi ini mulai kasus tetangga tadi loh. Tetangga yang non muslim kita diminta untuk berbuat baik, yang Islam ya harus lebih baik. Nah, kalau ada dua orang pedagang beras misal sebelahan, satunya non muslim, satunya Islam, ya idealnya kita aja boleh ke yang non muslim, kenapa kita nggak beli ke yang Islam? Kan gitu loh Pak gitu. Nah, yang Islam rotok larang lah pinten toh. Acek 100 ya sekilo. 100 niku insya Allah mboten marahi dengan dadi wong ra duwe. Insya Allah. Terus niku lho napa niku zaman biyen niku tukang parkir 500. Niku kadang enten biyen niku kayak duit 1000 niku mbok yaot diculke mawon wis susuke PN Mas kan penak sedekah. Kadang niku diteni tenan. Mboten enten susuke Pak. Yo ijono to keterno gitu kan. Lah anu Pak, jenenge enten ijono. Soalnya kok duitku nek sak yuta kurang 500 sudah dadi sak yuta gitu. Padahal tumpakane mobil halus. Jane dibikin longgar aja pun enggak apa-apa bawa Mas gitu. Dan barokah kan enak ngoten niku. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila ketika kita boleh beli kepada orang non muslim, nah kalau sebelahnya ada orang Islam ya utamakan ke orang Islam. Tapi kok jenengan tetap cocoknya yang disebut non muslim mboten apa-apa saestu. Ya. Betul ya. Dan kemudian kita juga boleh menengok orang non muslim yang sakit. Karena ulama Yahudiyun, Nabi SAW dulu punya asisten laki-laki Yahudi yang kemudian sakit sama ridho, kemudian fa'atahun Nabi SAW yang uduh. Kemudian Nabi SAW menjenguknya. Dan begitu Nabi sudah berada di tempat dia sakit, tapi mengatakan asli lebu Islam li. Jadi sunai nek ningali nilai wong Nasrani atau non muslim sakit, nah itu ngajak lebu Islam sunai. Rawani Mas marai rame nggih ditungake. Mugi-mugi enggak saras, mugi-mugi jenengan lebu Islam kok. Yo marai rame meneh Mas. Nggih tambahi mugi-mugi dapat hidayah. Padha wae mesti rame juga. Nggih pun dibatin mboten ana. Mugi-mugi enggak mantun, mugi-mugi dapat hidayah. Kalimat yang kedua dibatin. Nah, mboten apa-apa niku. Ampun sunai ini wong loro non muslim maka mugi-mugi enggak kerja kalau tambah rame niku nggih. Betul-betul nggih. Jadi Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si pemuda Yahudi itu masuk Islam, dan begitu masuk Islam beliau keluar dari tempat sakitnya dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk toleransi yang diajarkan dalam Islam, kita enggak boleh mendolimi mereka. Tadi Allah kan adil toh, ketika mereka mengatakan Allah punya anak, qul taqaddar rahman walada laqad jitum sayan idra. Ucapan itu ucapan mungkar. Kata mungkar itu berarti kan menunjukkan Allah itu benci. Maka seorang muslim itu dalam bab al-wala wal bara, ketika Allah itu benci, maka kita juga harus ikut benci. Jangan kita benci, tapi Allah dalam konteks kebencian kita kepada akidah itu, akidah ya bukan personalnya. Maka Allah mengatakan la yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Tidak boleh kebencian. Kerajaan kita benci ucapan itu, sebagaimana Bu Budi tadi kalau ada laki-laki yang ngomong saya juga anaknya Pak Budi padahal bukan, itu ya benci gitu kan. Jangan sampai kebencianmu menghalangi kamu untuk berlaku adil. Iki sing tuku nganggo salib nimbangnya kayak imanet. Begitu sing tuku kudungan panetnya dihilangi. Mboten masalah. Makanya dalam Quran salah satu suratnya itu disebut al-mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang, wailul lil mutaffifin. Itu larangan curang untuk semua orang, enggak cuma curang kepada orang muslim toh. Makanya orang Yahudi itu dia berlaku adil sesamanya, berlaku baik kepada sesamanya, tapi kepada selainnya orang luar Yahudi berlaku dolim. Dan ini dipakai sama orang-orang LDI gitu. Jadi nek sama kumpulannya wapi era karuan, tapi selainnya boleh pelek banget omongannya gitu kan. Termasuk hitungan di barang. Kayak saya pernah cerita mungkin di sini ngantri teng jagalan niku ajeng beli sapi siji niku disalib kali wong Yahudi Yahudi. Wong LDI nggo sapi 6 gara-gara bayar 300.000 tambahane. Cokokane niku lho. Niku ya wong mriko ya napa ya cokokan ngoten niku. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak boleh berbuat zalim sama siapapun atau orang kafir? Nabi pernah berkata, ittaqu taqwatal
hati-hati kalau dongane wong sing terdolimi. Wa in kana kafiron, walaupun ki wong kafir. Jadi senajan kafir, Tuhannya beda dengan kita, dek ndonga ning Tuhan yang dimaksud, ning Allah itu mendengarkan doa mereka ketika mereka terdolimi. Sehingga nek kepada orang kafir aja kita suruh berlaku adil dalam mendolimi, kepada orang Islam lebih-lebih. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai nggih jenengan gadhawe kolam gede, wite niku napa pange mlompat teng pagere Pak Petrus wau. Pak Petrus pun sanjang, "Dik, ngapunten niki peleme godhonge wite pange dugi mriki, godhonge uwuhe bobrok tenggen kula bendina ngresiki wite jenengan. Niku pripun ya kuwi bejomu." Nah terus niki uwohe pripun ya kuwi wekku. Piye? Nah, yang bagus gimana? Mang Sanja kok ngeten men Mas, gandeng uwuhe tiboten jenengan, uwohe mangpek, kersa mboten. Oh nggih, kersa alhamdulillah. Wong kafir tadi sosok ya refleksnya alhamdulillah ngoten niku. Nah, terus bar niku to, niku nek ngoten insyaallah langkung sae atau lan jenengan pripun? Nah, kabotan mboten. Nek kabotan mungkin kula celuke tukang senso nika lho kula kethok mawon lajeng mboten lupaten jenengan. Pun kajenge mriki men ngopo nek pas mriki niku wae kathah. Niku tetanggan yang baik. Mboten. Ini bukan malah wah tadi wohe kon ngepek wohe dijaluk. Terus ngepek wohe pripun wong jero pagere dhek. Ngono ki yo direwangi golek ondo disenggek wadok. Astagfirullah. Wis iki pelit akut. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menerima hadiah dari mereka selama tidak ada kaitannya dengan ibadah mereka. Nabi SAW disriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ahdat lahu imra'atun min Yahudi Khaybar syatan masliyatan. Nabi itu pernah mendapat hadiah, tapi tidak ada kaitannya dengan hari raya ya sama sekali. Dapat hadiah satu ingkung kambing panggang. Watanawala minha Bishr ibnil Barok. Saya Nabi SAW mengambil sedikit dan Bishr bin Barok juga mengambil dimakan. Nabi makannya pelan-pelan. Pak Bishr ini mungkin makannya rodok kenceng, jadi yang gigit banyak gitu. Nah Nabi gigitnya pelan-pelan dan juga gigit sedikit-sedikit. Nah begitu kegigit sedikit, kemudian Nabi pegang itu daging yang digigit itu, diangkat. Summa rafa'a Nabi SAW summa qala, diangkat oleh Nabi dan Nabi bersabda berkata, inna hadhihi tukhbiruni annaha masmumatun. Daging ini mau ngomong, nek si daging ini enek racune. Pak Bishr terus bacot mangane kecepetan gitu kan. Famata Bishr bin Barok, Pak Bishr bin Barok meninggal. Jadi Nabi keracunan, Pak Bishr itu bablas meninggal. Fa arsala ilaiha Nabi SAW. Terus orang Yahudi yang menghadiahi dipanggil. Celuk. Kemudian ditanya, "Mahamalaki ala masolati." Ngopo to Mbak, kok jenengan dadak ngracun iki mung enek apa? Salahku apa gitu. Faqala, orang Yahudi itu mengatakan, "In kunta nabiyyan." Nek jenengan tenan nabi, lam yadurru kasy. Mesti daging tak racun ra bakal mari bahaya dan jenengan. Wa in kunta malikan, tapi nek jenengan iki mung menungso biasa sing pengen disobyo-sobyo menungso liya dadi raja, ila jabatan ya. Arahtu an-nasa minka. Saya sudah berhasil membuat manusia beristirahat dari manusia-manusia yang kayak jenengan. Jadi dulu orang Nasrani meyakini yang disalib itu Yesus, dan kita bukan. Yang disalib itu bukan Isa Al-Masih, tapi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu." Mereka enggak pernah membunuhnya, enggak pernah menyalibnya, tapi kami serupakan. Maka Isa itu diangkat ke langit, nanti di akhir zaman akan diturunkan lagi untuk bertemu menghadapi Dajjal. Nah, kenapa waktu itu mereka meyakini Isa Al-Masih itu disalib? Karena Isa pada waktu itu ketika berdakwah sebagai nabi ditolak oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi logika pikirnya nabi itu kaya Musa, jagoan siap perang, memimpin bangsa-bangsa Israel. Nah, Isa enggak suka perang, enggak mau perang. Isone mau ngomong yang baik, sopan santun, kemudian ngobat-ngobati. Nah itu sama orang Yahudi nggak diterima. Apalagi nggak punten, Isa Al-Masih itu lahir dari wanita yang tidak punya suami. Orang Yahudi sejari itu sampai hari ini menganggap
Isa itu orang Yahudi yang lahir dari ibu yang berzina sampai hari ini. Nah, karena kondisi Isa yang tidak sama dengan nabi-nabi sebelumnya, difitnahlah Isa oleh orang Yahudi kalau dia adalah nabi palsu yang akan memecah belah bangsa. Akhirnya orang Romawi pada waktu itu sebagai penguasa yang mencengkeram orang Yahudi, memburu Isa. Nah, singkat cerita Isa diangkat oleh Allah, diserupakan muridnya menjadi Isa. Nah, itulah yang ditangkap. Sehingga penyalipan itu sebenarnya buah karya dari fitnah orang Yahudi. Sematan ugi Nabi kita meninggal itu salah satu sebabnya ya karena sakit, dan sakitnya sebabnya karena racunnya orang Yahudi. Jadi sejahat itu orang Yahudi, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika sakit jumardihi maziltu fil aqlati allati aqaltu bi Khaibar. Aku masih merasakan rasa sakit dari racun yang pernah tak makan di Khaibar waktu mau meninggal. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian toleransi berikutnya, kita boleh memakan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Dalilnya apa? Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, al-yauma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Jadi kalau orang ahli kitab itu menyembelih, maka sembelihannya boleh kita makan. Sehingga panjenengan kalau tindak ke Amerika, di sana jenengan boleh makan ayam, makan kambing, makan daging sapi, steak niku boleh. Selama ini jelas ayam, kambing, sapi ya. Tapi nek babi dari ujung dunia utara sampai timur nggak boleh. Kok sing ngedol wong Islam ya nggak boleh, termasuk sing Sunni kan sok sing ngedol wong Islam toh. Itu nggak boleh. Nah, kembali ke sini lagi. Sehingga lagi ketika jenengan tindak Bali itu ahli kitab buatan karena bukan Yahudi, bukan Nasrani. Terus jenengan ajeng dahar, pastikan jangan makan daging. Kalaupun jenengan makan daging, pastikan dari warungnya orang Bali yang Islam. Wah, piye Mas? Wong ning kono eneke sing paling enak iki ayam betutu ya. Memang patus ayam betutu yang dijual oleh orang Islam. Wangel Mas, ya apa makan daging makan sing liyane. Apa masih aman gedak gitu kan. Jadi enggak boleh daging. Dengan kisah tentang Bali, dan India, dan Cina, dan Korea, dan Jepang itu kan negara-negara yang bukan ahli kitab, maka enggak boleh makan ayam, kambing, sapi. Kecuali dengan pastikan yang menjual itu orang Islam atau ahli kitab. Karena itu orang Bali yang Islam dong, silakan. Atau ke warung-warung Banyuwangi, warteg, ya silakan. Lamongan yang tertentu silakan. Ya. Jadi nggak boleh kemudian ke penjual-penjual yang beragama selain ahli kitab. Kemudian sakjanya orang Islam laki-laki boleh menikah dengan wanita ahli kitab sebenarnya. Hanya saya ada Al-Maidah 5 juga, yaitu wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin. Jadi orang-orang ahli kitab ini yang menjaga dirinya itu boleh dinikahi oleh orang yang beriman sebenarnya. Kenapa kok laki-laki yang ahli kitab boleh dinikahi perempuan yang Islam? Karena dalam Islam yang namanya laki-laki itu kepala rumah tangga, dia yang membimbing keluarga dan seterusnya. Harapannya nanti istrinya diajak Islam, anaknya dilebokke Islam. Tapi faktanya hari ini yang ada justru orang laki-laki Muslim ini yang menikahi perempuan non Muslim ini biasanya tetap kalah secara politik rumah tangga, sehingga akhirnya kalau ngomong aku Islam, bu, piye? Nek kowe aku bisa mending pegatan, ya wis aku tak melu kowe ya. Akhirnya sing lanang melu, anake melu gitu kan. Makanya ulama Indonesia menggunakan kaidah satu dariyah menutup celah jangan sampai terjadinya perpindahan agama itu, sehingga ulama Indonesia melarang pernikahan beda agama. Yang itu kemudian diakomodir oleh kantor urusan agama, gak boleh ada laki-laki Islam membawa orang yang berKTP non muslim untuk dinikahkan di KUA. Itu cara untuk mencegah. Tidak apa-apa, itu dalam kaidah agama boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng boleh nah, tidak boleh lebih dulu memberi salam. Jadi kalau jelas-jelas itu Pak Petrus, Assalamualaikum Pak Petrus, enggak boleh. Kalau jelas-jelas Pak Petrus. Jadi kalau memang mau kasih salam, sugeng enjang Pak Petrus, nonton boleh. Nah terus gimana Mas kalau kemudian kita kumpulan, di situ ada orang
non muslimnya satu atau dua. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau memang yang kumpul ini mayoritas Islam, terus ada non muslimnya yang minoritas, maka kata beliau jawazus salam ala muslimina idza kana ma'hum kufar. Boleh mengucapkan salam kepada orang-orang Islam kalau di tengah-tengahnya ada sebagian kecil orang non muslim. Jadi ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu boleh kalau ada sebagian orang non muslim. Nah, terus pertanyaan lagi, nek salame campur-campur piye Mas? Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan seterusnya piye gitu kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan harus ngerti Om Swastiastu itu artinya apa? Artinya semoga keselamatan datang dari lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Loh, ini kan beda Tuhan toh. Berarti itu nggak boleh, itu masuk di wilayah akidah. Kemudian nama budaya itu apa? Nama budaya terpujilah nama-nama Buddha. Ini mungkin masuk wilayah akidah, berarti nggak boleh. Jadi orang Islam kok dengan pejabat nopo mawon nggak boleh, salamnya dicampur aduk. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau di depan dengan mayoritas Islam. Tapi kalau dengan depan dengan mayoritas non Muslim, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Semoga kita semua sehat walafiat. Kok jenengan jadi komandan bintang pitulas ora entuk campur-campur. Ini kok akidah. Sekali lagi ini kok akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Kalau monitor sama dengan. Nah, jadi terakhir ya. Jangan pun sikapi dengan baik, didakwai dengan baik, dilayani dengan baik, tidak didolimi, diserawungi dengan baik, diucapkan salam dengan baik. Ada masalah kita bantu. Terus pokoknya kita tunjukkan performa terbaik sebagai orang beriman. Kita nggak pernah menyakiti dia baik secara verbal maupun perbuatan. Sok-sok kita ajak masuk Islam. Ternyata ya ora gelem, tenan-tenan ora gelem. Sampai beliau meninggal nggak mau. Bahkan mungkin itu orang tua kita barangkali yang enten sing ngoten niku. Maka terakhir berlaku kaidah, berlaku ayat. Maka nanti Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Enggak patut, enggak pantas orang beriman memintakan ampun buat orang-orang muslim. Orang muslim di sini termasuk orang kafir. Artinya kalau kita sudah sikapi baik seumur hidup kita sudah dakwai dengan cara baik, tidak dengan intimidasi, tidak dengan hapus-hapus segala macam, kok tetap buatan personal buat Islam, nggak mau melihat kita sebagai orang Islam yang sudah mempraktikkan Islam yang baik, nggak ada kerentekan hati untuk berubah, maka ya sudah, meninggal dalam kondisi non Muslim ya sudah kita ikhlaskan, kita tidak boleh mendoakannya, termasuk ketika mereka punya acara walimahan, Muslim apa istilah pernikahan, gitu kan, atau acara lelayuan meninggal, maka kalau di situ ada ceramah-ceramah agamanya kita nggak boleh mendengarkan. Atau kalau jelas undangannya di gerejanya, maka kita nggak boleh menghadiri. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW nggak pernah masuk gereja orang Nasrani, nggak pernah. Jadi kalau ada acaranya di gereja nggak pernah atau nggak boleh orang Muslim itu menghadiri. Karena kalau menghadiri yang namanya subhat itu menyambar-nyambar, kita nggak ngerti. Mungkin di antara ucapannya itu tiba-tiba nyantol ke hati, akhirnya dipikir terus tekan rumah ganti agama, gitu kan. Maka kita Islam melarang atau mencegah satu dari yang lagi seorang Muslim itu ganti agama sehingga kita tidak boleh memasuki tempat ibadah mereka. Nek kalau gue entuk kemudian kayak ceramah, kemudian kayak sambutan, nopo mulai sampai nopo istilahnya mengucapkan selamat hari rayanya di tempatnya. Nah, itu pun tenang saja. Kok pilih mengatakan yang sangat mengatakan mungkin bermanfaat. Intinya seorang Muslim tegak di atas akidahnya, tapi bukan berarti kemudian harus melempem dalam muamalahnya insya Allah baik dan dijelaskan dengan berbagai macam dalil. Yang intinya seorang Muslim tetap harus mensikapi tetangganya yang non Muslim dengan cara baik dan yang terbaik. Bahkan kalau kepada non Muslim aja kita baik, tentu kepada orang yang Islam kita harus lebih baik karena mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita tolong, kita bantu. Makanya Nabi SAW mengatakan la tusyhib illa mu'minan wala taqul ta'amaka illa tahdiyun. Nek kekancan pilih wong iman, nek kemudian mau makan-makan undangan wong sing bertakwa. Karena orang bertakwa akan mendoakan panjenengan, mugi-mugi rezekinya lancar dan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.